Kaget. Aku kaget. Aku nangis kemarin. Karena aku bilang, karena kenapa Bunda bisa ngomong kayak gitu. Saya udah lihat videonya. Nggak ada. Inisiatif sendiri. Setahu saya nggak ada. Ya Ruben itu kan bukanlah orang yang suka mempengaruhi. Perseteruan artis Ruben Onsu dengan mantan istrinya Sarwenda belakangan ini sedang menjadi sorotan, terutama usai video Sarwenda yang bicara kasar terhadap Ruben viral dan menuai reaksi beragam dari banyak kalangan, tidak terkecuali anak sulung mereka, Betran Peto atau yang kerap disapa Onyo. Ya, Onyo kembali buka suara, namun kali ini lebih keras tegas. Dalam unggahan terbarunya, Onyo meminta semua pihak, terutama tantenya Wendy Lo, yang tidak lain adik Sarwenda, agar berhenti menyerang ayahnya. Nama Wendy Lo bukanlah kali pertama terseret ke dalam pusaran konflik. Sebelumnya, adik Sarwenda itu dituding sebagai dalang utama yang mempengaruhi Sarwenda untuk menyerang Ruben Onsu. Betran Peto yang sepertinya kesabaran sudah habis memberi peringatan keras pada tantenya itu untuk berhenti menyerang ayahnya, sebab jika tidak rahasia besar akan diungkapnya. Tante, stop dendam dengan ayah. Stop ajak orang untuk benci ayah. Stop sok jagoan. Banyak yang aku tahan untuk tidak aku ceritakan karena ayah melarang saya membuka itu, kata Betran dalam unggahan terbarunya. Onyo tidak hanya memberi peringatan pada tantenya, tetapi juga membuka rahasia lama yang mengagetkan publik, yakni dugaan tindak kekerasan. Melalui tulisan yang dibagikan di akun media sosial pribadinya, Onyo menyinggung soal kebaikan ayahnya yang tidak pernah melakukan kekerasan, baik verbal maupun fisik, namun itu berbeda dengan tantenya. Dan berikut dugaan perlakuan kasar yang dilakukan adik Sarwenda terhadap Onyo. Tante ingat ya, selama saya bersama ayah dari dulu, tidak pernah ayah tampar saya. Tapi kalau tante... Dan aku mohon untuk orang-orang siapapun itu yang lagi sama Bunda, jangan ikut campur untuk permasalahan rumah tangga. Aku pun sebagai anaknya nggak ikut campur. Ya sangat disayangkan. Ya kan etikanya, perkawinan yang masih utuh ya. Artinya gini, suami istri yang masih terikat dalam perkawinan aja pun seharusnya tidak boleh dicampuri oleh keluarga kan begitu. Nah, apalagi sekarang sudah bercerai gitu loh. Jadi sangat disayangkan kan kalau misalnya kemudian setelah pasca perceraian ini malahan semuanya ikut ngobrol kan, padahal mereka mungkin nggak paham apa yang disampaikan itu karena kan sudah ada akta 39-nya. Yang dirasain sekarang udah campur aduk sih Kak. Kalau untuk permasalahan itu karena emang mungkin yang aku lihat ya emang ayah emang sebaik itu orangnya. Bunda juga orangnya baik kok. Bunda itu orangnya baik kalau nggak dikomponen aja, aku bilang tadi. Kalau punya lingkungan yang sehat aja buat bisa aku juga karena masih muda, masih belum terlalu ngerti apa-apa. Mungkin karena contoh kayak aku kalau misalkan punya lingkungan yang baik yang bisa kasih tahu aku kalau misalkan lu jangan ngomongnya kayak gini-gini ya. Jadi aku juga bisa ikutin karena lingkungan. Sebenarnya Bunda itu bukan berbicara kasar. Lebih yang aku bilang tadi, kalau kita punya lingkungan yang baik, ya, kalau kita punya circle yang baik, kita nggak akan jadi orang yang jahat. Nggak Inisiatif ada. sendiri. Setahu saya nggak ada. Ya Ruben itu kan bukanlah orang yang suka mempengaruhi, ya. Karena kalau memang misalnya Ruben suka mempengaruhi, artinya kan bisa saja dari awal kita lihat bagaimana kedekatan Ruben dengan anak-anaknya. Ya, dulu kan seperti itu yang menghantar sekolah, semua segala macam. Ada terjadi apa-apa dengan anaknya, dia garda terdepan. Ada bullying terhadap anaknya, dia garda terdepan. Jadi sebenarnya ketika dia sudah merasa atau ketika akan ada perceraian, sebenarnya kan bisa saja dia di situ mempengaruhi anak-anaknya untuk tidak menyukai ibunya, kan begitu ya. Tapi kenyataannya kan tidak. Ruben fair-fair saja. Onyo juga pada awal-awal perceraian ikut sama ibunya, juga Ruben nggak jadi masalah dia sendiri. Tapi kalaupun hari ini setelah Onyo memutuskan untuk ikut sama Ruben, itu kan karena keputusan Onyo sendiri yang sudah menurut kita kan sudah cukup dewasa, yang bisa mengambil keputusan sendiri. Ya setelah dia melihat mana yang menurut dia baik dan mana menurut dia benar, kan begitu. Kalau anak-anak yang lain kan masih kecil, dia di bawah umur, masih di bawah kendali orang tuanya, kan begitu. Menurut saya masing-masing introspeksi.
Pernyataan Onyo yang menyinggung banyak pihak melalui tulisannya yang dibagikan media sosial kini menuai sorotan tajam. Bagaimana tidak, Onyo akhirnya buka suara mengenai konflik yang terjadi antara kedua orang tuanya. Dalam pengungkapannya, Onyo menyinggung peristiwa lama yang dialaminya. Dalam pengakuannya, Onyo menyebut ibundanya Sarwendah pernah menghasut Onyo dan keluarganya di NTT, juga mendesak Onyo agar berbohong mengenai ayahnya. Sontak saja cerita Onyo itu membuat mata publik akhirnya terbuka, dan jika benar apa yang ditulis Onyo, betapa buruknya tabiat Sarwendah selama ini. Bun, pernah kalian ingat bagaimana kalian menghasut keluargaku di NTT? Bagaimana aku disuruh berbohong tentang ayah? Sekarang apa berani kalian mengakui? Rentetan pernyataan yang disampaikan Onyo lewat tulisan membuat publik terperangah. Sebab bukan hanya tantenya yang menjadi sasaran tembak, tetapi juga sang ibu Sarwendah tidak luput dari serangan yang dilakukan Onyo. Dalam pengakuannya, akhirnya terungkap alasan Onyo meninggalkan rumah Sarwendah dan memilih tinggal bersama ayahnya, Ruben Onsu. Jangan merasa jagoan dan terzolimi, bahkan aku masih berbohong alasan keluar dari rumah kepada semua orang. Bunda, semua yang aku tulis bisa aku pertanggungjawabkan. Bagaimana Bunda? Apa mau mengakuinya? Tulis Onyo memberi pernyataan tegas untuk Sarwendah yang kini dituding sebagai pihak yang bersalah. Kaget. Aku kaget. Aku nangis kemarin. Karena aku bilang, kenapa Bunda bisa ngomong kayak gitu, setega itu. Nah, jadi kalau misalnya kemudian Onyo mengatakan atau memberikan peringatan di media sosialnya yang mengatakan tolong dong para pekerja di rumah itu jangan ngomongin yang jelek-jelek ya terhadap tentang ayahnya Onyo kan gitu Ruben. Artinya kan ini semakin membuktikan, semakin memperkuat dugaan bahwa anak-anak ini berada di lingkungan yang tidak aman. Ya, bukan hanya dari orang dewasa yang dari sekitarnya yang notabene adalah orang tuanya, tantenya, tapi juga dari lingkungan pekerja sendiri sudah mulai berani ngomong-ngomong yang tidak baik tentang Ruben Onsu. Ya, coba bayangkan, apalagi kalau misalnya para pekerja itu adalah para pekerja yang dulunya masih gajinya dibayar oleh Ruben. Kan ini sangat tidak etis sekali lah gitu, tidak pantas sekali. Ya, karena sudah dibuktikan ini ada gaji mbak. Jadi artinya kalau misalnya mbak-mbak yang digaji ini kemudian ngomong-ngomongin Ruben di ruang tertutup itu, dan itu ada anak kecil di situ yang mungkin mendengar dan mungkin setiap hari-hari itu yang didengarkan dan malahan mungkin juga main di medsos, ini kan kalau menurut saya kan sesuatu yang tidak pantas. Janganlah kita masuk ke dalam suatu perseteruan yang kita tidak tahu apa sebenarnya yang terjadi. Karena kalau masalah perceraiannya kan sudah tuntas, sudah inkrah. Nah, akibat daripada perceraiannya pun sudah diatur atas dasar kesepakatan bersama. Surat tanda tangan. Itulah Akta 39. Sekarang kenapa kok kita melebar ke sana kemari yang seolah-olah tidak ada acuan ketika perceraian itu terjadi yang mengatur tentang hal itu semuanya. Kalau dibilang galau, dia itu lagi butuh orang di mana dia harus dengar ceritanya. Dia mau ke siapa orangnya? Ke aku. Gitu. Makanya aku ada waktu sama dia. Aku sekarang sering setiap hari pasti ada waktu sama dia. Kayak aku sebelum aku kemarin ada syuting di dekat villa, syuting sinetron gue yang terbaru. Aku luangin waktu untuk samanya. Ya, ayo kita ngobrol yuk. Kita cerita-cerita apa yang ayah rasain sekarang, apa yang lagi ayah alamin sekarang gitu. Ayah yang kuat ya. Karena kalau kita bekerja di dunia entertain kan kita nggak setiap hari yang kayak yang aku bilang tadi yang dibilang bencong gitu. Kan karakter di TV kan emang kayak gitu. Kan karakter lucu-lucuan kayak gitu. Nggak mungkin kan setiap hari dia di rumah juga kayak gitu. Dan tentu ekspresi rasa sayang, rasa rindu itu semua hanya bisa dituliskan melalui kata-kata. Jadi kalau misalnya kata-katanya dalam banget ya. Dan pola ini kan sebenarnya kan sepertinya kan seperti yang tadi saya katakan tadi itu. Polanya itu bahwa seolah-olah Ruben tidak boleh atau tidak dilibatkan dalam mengambil keputusan apapun tentang anak-anak. Yang penting kalau di beberapa waktu yang lalu
Ruben hanya dikirim invoice untuk membayar kewajiban anak-anak. Wajar aja, sama seperti Bang Minola menyampaikan mungkin, tuh kenapa anaknya tidak diserahkan kepada kami? Nah ini kan sebenarnya masalah-masalah yang masing-masing pun punya kesalahan yang menurut saya hal-hal yang bukan harus di media, dan itu perlu diluruskan ya kan. Kenapa belum diserahkan ya? Karena memang mekanismenya harus diatur dulu, dan bukan klien kami tidak pernah menyerahkan, tetapi kami merasa kliennya Bang Minola tidak pernah meminta. Aku udah lama tahu soal ini sebenarnya, cuman nggak pernah mau statement apapun ya. Kalau itu kan hal privacy, tapi ketika ini udah jadi di ranah publik, menjadi kegelisahan banyak orang, dan kebetulan aku juga kenal dua-duanya, ya sangat gelisah lah ngeliat kayak gitu, dan menyayangkan banget gitu. Kok jadi begini gitu. Ini seperti apa ya, seolah-olah ya bukan Wenda yang aku kenal dulu gitu. Wenda yang aku kenal dulu nggak kayak gini kayaknya gitu. Semoga ini jadi pembelajaran juga ya buat Wenda ya. Kalau anaknya sudah diajarkan untuk membenci bapak kandungnya, itu akan berpengaruh sebagai sesuatu yang negatif di kemudian hari. Kenapa? Karena anak itu sebetulnya cinta pada bapaknya, tapi akhirnya juga terjadi ujaran kebencian. Ini suatu konflik antara cinta dan benci. Itu akibatnya kurang baik di kemudian hari. Perseteruan Ruben Onsu dengan Sarwenda yang terus memanas ditenggarai menjadi alasan bagi Betran Peto alias Onyo meninggalkan rumah Sarwenda dan memilih tinggal bersama sang ayah. Keputusan Onyo meninggalkan rumah Sarwenda bukanlah hal mudah. Ada konsekuensi yang harus ditanggung. Salah satunya berpisah dengan kedua adik perempuannya, Thalia dan Tania. Ya, semenjak memilih tinggal bersama Ruben Onsu, Onyo mengaku tidak lagi menjalin komunikasi dengan kedua adiknya, bahkan sudah lama tidak bertemu. Itu diungkap Onyo saat memberi hadiah ulang tahun untuk kedua adiknya. Lantas, apa harapan Onyo untuk kedepannya, dan bagaimana perasaan Onyo saat ini yang sudah lama tidak bertemu dengan adik-adiknya? Aku ucapin kan, aku kasih hadiah buat adik-adik. Oke, kasih hadiah. Hadiahnya apa? Nggak aku kasih tahu di sini. Nanti semoga di unboxing sama adik-adik. Kangen banget lah, seorang adikku sendiri. Jadi kangen banget. Tapi kalau tapi saat ini ada updatean gak Nyo, kayak kamu kontek-kontekan gitu sama Encus yang sana gitu? Enggak. Udah enggak. Enggak. Terakhir kapan kamu WhatsApp? Udah lama. Kalau aku lebih ke udah apa ya? Semoga adik-adik bisa luangin waktu buat jalan sama aku dan ayah aja. Gitu. Dipentingin buat ayah. Aku bilang sama ayah, kan aku di lokasi syuting aku nangis, aku sambil chat ayah, aku nangis. Ya semangat. Ayah punya aku juga. Kita lewatin ini bareng-bareng. Karena kan kita berdua doang di rumah. Kita berdua, kita juga nggak drama yang ngadu-ngadu kemana-mana. Kita hanya karena emang situasinya sekarang kayak gini, kita hanya membalas komentar-komentar yang dibilang emang iya lu kayak gini, emang iya lu kayak gitu. Saya nggak tahu bagaimana situasi emosional klien saya saat ini, karena memang klien saya selama ini kan diam, ya, tidak pernah bicara, bahkan satu kata pun tidak pernah berbicara. Tidak ada yang meragukan cinta dan kasih sayang Ruben Onsu kepada anak-anaknya, tidak terkecuali pada anak sulungnya, Betran Peto alias Onyo. Ya, perhatian dan kasih sayang Ruben pada Onyo tak lekang oleh waktu. Bagaimana tidak, video lama Ruben dan Onyo kini kembali viral dan menuai reaksi beragam. Ada yang mempersepsikannya, video Ruben dan Onyo tidak ada yang keliru. Menurutnya itu lumrah diberikan sang ayah pada anak-anaknya. Salah satu komentar positif mengenai video Ruben dan Onyo yang sedang viral di media sosial, sukses menarik perhatian bagi banyak orang yang membaca komentarnya. Senang lihat ayah dan anak kompak, ayah dan Onyo kayak bestian. Tulis salah satu akun memberikan dukungan atas video Ruben dan Onyo yang sedang ramai mendapat sorotan. Selain komentar positif, ada pula yang menanggapinya dengan komentar negatif. Tidak sedikit yang berspekulasi miring mengenai video Ruben dan Onyo yang dianggap tak lazim dilakukan ayah terhadap anaknya. Terkait hal itu, salah satu akun mengkhawatirkan video tersebut dapat disalahartikan. Kayak gini bisa salah arti, padahal ini bentuk kasih sayang. Tulisnya ikut mengomentari video Ruben Onsu dan Onyo yang belakangan ini ramai menjadi perbincangan.
Yang Itu baik. saya nggak bisa saya komentari. Kan saya sudah katakan, ketika masalah kita sampai ke ruang publik, maka publik juga akan menilai. Saya udah lihat videonya. Jadi gini, pertama-tama saya berharap bahwa persoalan ini nggak semakin meruncing ya. Saya tidak akan mundur satu langkah pun untuk menyuarakan kebenaran. Ya aku kaget sih ngeliat video-video yang beredar ya. Sangat menyayangkan. Mesti dipikirkan juga efeknya dampaknya buat anak-anak. Kasihan anak-anak lihat itu. Sebetulnya kita juga seperti banyak yang lain meragukan. Kita tidak bisa memastikan ada apa. Tapi kita ragukan. Jangan sampai di kemudian hari nanti ada sesuatu yang negatif. Tujuan pendekatannya itu juga tidak tahu. Memang seorang anak dekat dengan bapak tirinya itu bagus. Tapi kita tahu banyak sekali perbuatan negatif yang terjadi. Kenapa sih kita harus memilih cara-cara seperti ini, cara-cara preskon, cara-cara mempublikasikan situasi yang harusnya tidak harus dipublikasikan ini? Ya karena kalau tidak ada hal-hal namanya pemberitaan yang menyerempet tentang Ruben Onsu, kan kami tidak juga akan menggunakan hak jawab kami sebagai hak untuk klarifikasi. Karena teman-teman media tanya sama kita, Bang ada seperti ini, Bang ada cerita seperti ini, apa tanggapannya? Nah kalau tanggapan kami itu dianggap sebagai suatu preskon yang menyerang dia, kan sangat keliru. Kan kita kan tidak pernah artinya secara khusus untuk melakukan hal yang seperti itu. Kita hanya bereaksi atas adanya suatu aksi, selalu seperti itu. Makanya kan dikenal kan, bahkan ada sindiran-sindiran gitu loh misalnya. Oleh fansnya mungkin oleh para netizen disebutlah bahwa Ruben Onsu ibu klarifikasi ke sana sini, ke podcast sana, ke podcast sini. Nah, kenapa kita klarifikasi? Karena bukan kita sumber berita itu, bukan kita sumber persoalan itu. Kita hanya ingin meluruskan apa yang ada beredar di masyarakat dan di publik yang berkaitan dengan masalah ini. Pasti kita pengen kan ekspresi mengedepankan estetika. Jelas tadi mendengarkan. Nah, selesai sudah Cumi Lovers. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.